Ya, selamat pagi pemirsa. Ya, selamat pagi pemirsa. Hari ini hari Senin 10 Februari 2025, 11 Sya'ban 1446 Hijriah. Kita lanjutkan lagi pembahasan mendalam tentang 3 hal atau 3 perkara yang bisa dilakukan sebagai solusi ketimbang melakukan penghematan anggaran. Ini juga bisa solusi untuk menghemat anggaran juga loh. Selain yang pertama tadi adalah pengurangan jumlah menteri, wakil menteri, pejabat setingkat menteri, pejabat setingkat wakil menteri di kabinet merah putih pimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk periode 2024-2029 yang jumlah orang yang diangkat itu ada 123 orang ya. Merupakan kabinet terbesar di era reformasi ya. Lalu kemudian ada tadi yang kedua yang barusan kita bahas adalah tentang menghentikan program yang nonsens, yang tidak masuk akal, yaitu salah satunya adalah makan bergizi gratis yang menguras APBN, selain ya program bansos yang menguras uang negara sebesar 500 triliun rupiah. Data dari saya benar kan? Ya. Yang terakhir adalah tentang ada satu sumber dari diplomat Indonesia yang tidak disebut namanya. Jadi seorang diplomat Indonesia ini menyatakan kerepotan dan kewalahan melayani permintaan dari Presiden Prabowo Subianto ya ketika berkunjung ke luar negeri. Konon katanya atau konon beritanya Presiden Prabowo kalau bertandang ke luar negeri, Mbak Sri, mana? Ya. Jadi Presiden Prabowo ini kalau bertandang ke luar negeri, kalau kata seorang diplomat Indonesia yang identitasnya diminta dirahasiakan ini, meminta agar selalu disediakan mobil Mercedes Maybach S-Class. Yang kita tahu sendiri adalah mobil Mercedes-Benz yang boleh kita bilang mahal, meskipun bukan mobil termahal dari Mercedes-Benz. Karena mobil termahal dari Mercedes-Benz tidak lain tidak bukan adalah Mercedes AMG One yang sudah sold out seluruhnya. Dan itu pun juga statusnya adalah limited production atau diproduksi secara terbatas, eksklusif hanya 499 unit kalau saya tidak salah diproduksinya. Tapi kalau yang diproduksi massal, mobil Mercedes-Benz termahal itu adalah AMG GT. Ya, Mercedes Maybach S-Class ini adalah mobil sedan Mercedes-Benz yang mahal, yang diproduksi juga secara massal gitu ya. Konon katanya Presiden Prabowo meminta itu ketika berkunjung ke luar negeri. Katanya ya, memang tidak semua negara yang menjadi destinasi kunjungan dari Presiden Prabowo itu boleh dikatakan sanggup menyediakan mobil semahal itu. Ketika Presiden
Gerimis ya? Waduh, mak, gerimis pula. Aduh, mak. Gerimis pula. Aduh, capek deh. Semoga cepat hilang lah ini hujan. Ya, karena memang ini lagi musim, lagi ininya kok ya. Jadi, saudara, ya, Presiden Prabowo ketika pertama kali melakukan kunjungan internasional, kunjungan luar negeri, tepatnya ke Tiongkok, itu dia tidak menggunakan Mercedes Maybach S600 atau Mercedes Maybach S-Class. Tapi pemerintah Tiongkok menyediakan mobil Hongqi H5, mobil mewah rakitan lokal dari brand Hongqi, brand mobil China atau brand mobil Tiongkok yang saya sangat tunggu-tunggu kehadirannya di Indonesia, karena kita tahu ya, Indonesia ini sekarang lagi diserbu oleh brand mobil dari China atau dari Tiongkok ya. Jadi apa, kita kaget gitu loh ketika berita tersebut beredar atau statement tersebut beredar. Memang sampai saat ini belum ada konfirmasi dari pihak Kementerian Luar Negeri, tepatnya dari Ditjen Protokoler ya. Karena yang mengurusi begituan itu biasanya adalah Ditjen Protokol Kemlu atau Direktorat Jenderal Protokoler Kementerian Luar Negeri. Biasanya itu yang ngurusin gituan tuh biasanya apa? Ditjen Protokol. Gitu. Ditjen Protokol dari Kemlu. Tapi pembahasan lebih mendalamnya kita akan teruskan setelah beberapa jeda pariwara iklan komersial yang mau lewat berikut ini. Ya, kembali lagi, welcome back teman-teman. Selamat datang kembali ya. Kita teruskan. Jadi gini teman-teman. Ya, tadi sampai mana pembahasan kita? Oh iya. Jadi ketika Presiden Prabowo ya pertama kali melakukan kunjungan internasional ke luar negeri, tepatnya ke China atau ke Tiongkok, itu kan disediakan mobil oleh pemerintah setempat, yaitu sebuah Hongqi H5 ya kan? Memang setelahnya ketika melakukan kunjungan ke mana? Ke Amerika Serikat, ke Washington DC, ketemu pada saat itu Presiden Joe Biden. Pada saat itu sekarang sudah mantan Presiden Joe Biden. Iya, memang pakai mobil itu, pakai mobil Mercedes Maybach S-Class, karena memang disediakan oleh bagian protokoler dari Department of State atau Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Nah, ada lagi. Ketika sudah dari US, kan Presiden Prabowo ini melakukan kunjungan lagi ke Peru. Ke Peru dulu. Ke Peru untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi APEC di Lima. Memang mobil yang dipakai juga adalah sebuah Mercedes Maybach S-Class. Baru kemudian ke Brazil. Brazil menghadiri konferensi tingkat tinggi G20 di Rio de Janeiro. Pakai itu lagi mobilnya, Mercedes Maybach S-Class.
Walaupun kemudian Mercedes Maybach S-Class. Lalu sudah dari Brazil berkunjung lagi ke United Kingdom, bertemu dengan Raja Charles III, itu sepupu saya kebetulan, dan Perdana Menteri Sir Keir Starmer dan Wakil Perdana Menteri Angela Rayner di London. Itu juga pakai mobil Mercedes Maybach S-Class sesuai permintaannya. Baru, nah ditutup dengan kunjungan ke Uni Emirat Arab, Persatuan Emirat Arab, UAE atau PEA kalau bahasa sekarang di Indonesia. Ke United Arab Emirates, ya. Uni Emirat Arab, ya. Nah, di situ menggunakan Mercedes Maybach S-Class limousine dengan upacara penyambutan yang kalau boleh kita bilang spektakuler. Ya, memang spektakuler upacara penyambutannya. Ya. Nah, akan tetapi, ya, ketika Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan luar negeri kembali ke Mesir untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi D8 di Kairo waktu itu, mobil yang disediakan bukan Mercedes Maybach S-Class, tapi Mercedes S-Class biasa yang guard, ya tentunya. Nah, ketika Presiden Prabowo berkunjung ke Malaysia, saya nggak tahu pakai mobil apa. Berkunjung ke India dalam rangka diundang sebagai tamu di Hari Republik India. Itu saya nggak tahu. Atau di Hari Kemerdekaan India. Itu saya nggak tahu dia pakai mobil. Kayaknya sih pakai mobil Mercedes Maybach S-Class, karena sepertinya pihak Menteri Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Urusan Eksternal India itu bisa menyediakan. Nah, ini kan lagi dan lagi menguras uang negara. Karena ongkos perjalanan dinas presiden itu mahal banget. Mau itu untuk kunjungan kenegaraan, kunjungan kerja, atau kunjungan kehormatan, atau short courtesy visit. Itu mahal loh. Apalagi kalau kita udah bicara presiden melakukan kunjungan kerja dan kunjungan kenegaraan ke luar negeri. Itu mahal banget. Ongkos perjalanannya mahal. Belum lagi bayar sewa buat mobilnya. Itu bayar loh. Bayar, bukan disediakan cuma-cuma. Itu permintaan protokol Indonesia, ya, kepada, semoga gak ada gugup ya, kepada protokol negara setempat. Kita geser ke kanan lagi ya teman-teman, takutnya ada gugup. Biasanya makanya guguk itu di situ, di sana. Ini bekas proyek apartemen, teman-teman, yang mangkrak gara-gara ya
itulah ribet untuk dijelaskan. Tapi biasanya sih karena hal administrasi ya, karena perkara administrasi bisa mangkrak. Sama seperti kemarin saya mengofficiate atau memandu nikah secara agama ya, nikah bawah tangan atau nikah siri dari temannya teman saya gitu loh. Ditanya mana surat-suratnya sama orang setempat. Saya malam baru kirim ininya. Saya bilang ya dia nggak ngurus pagi-pagi suratnya, kayak nyantai banget gitu loh. Mestinya tuh diurus surat-surat ya. Kenapa baru orang-orang nanya ketika akad nikah? Kenapa sebelum akad nikah itu diurus surat-suratnya? Jadi biar tahu orang. Jadi orang biar tahu, oh ini mau melangsungkan pernikahan nih. Aturan tambah lagi lapor RT RW. RW dulu ya, lapor ketua RT, ketua RW. Gitu. Ini kan enggak ada laporannya sama sekali kepada RT dan RW. Ya jadi saya nggak enak dong. Ya udahlah, tapi karena saya yang menyanggupi, wes malam baru saya kirim anunya, dokumennya malamnya itu. Jadi memang di Indonesia ini birokrasi nomor satu. Bentar, saya cari headset dulu ya teman-teman. Ternyata barangnya nggak ada. Welcome back sebenarnya. Jadi gitu teman-teman, kalau di Indonesia ini apa-apa tuh harus serba diurus gitu loh administrasinya. Lah kita aja mau pindah domisili aja mesti urus anunya, urus administrasinya gitu loh. Dan ternyata teman saya itu duda, istri sirinya pun juga janda, belum diurus surat ininya, surat cerainya belum diurus. Makanya saya bilang, ini saya kirim nih dokumennya, tetetnya, sama satu lagi dokumen untuk dilampirkan ke RT, RW, camat, lurah. Lurah dulu baru camat, agar bisa dibikinkan isbat nikah oleh pengadilan agama. Isbat nikah oleh pengadilan agama agar cepat itu proses perceraiannya, dan barulah bisa di nikah resmi di KUA biar berkekuatan hukum gitu loh. Karena mau tahu sendiri kan, Indonesia ini adalah memang bukan negara yang berdasarkan hukum Islam. Jadi ya memang negara yang berdasarkan pada hukum yang ada gitu loh. Orang militer. Oh, saya bilangnya ini komplek Parjo, Partai Hijau. Nah, jadi gitu loh. Jadi masalah administrasi di Indonesia ini memang ya gitulah pokoknya, ribet gitu loh. Kalau bisa ya, apa yang menjadi dalam bahasa Inggris itu disebut red tape itu dihilangin gitu loh. Apa yang menjadi red tape dalam hal ini hal itu, ini mestinya dihilangkan gitu loh. Tapi ya sudahlah ya. Jadi gitu ya kawan. Nah jadi terus ya teman-teman ya, kita terus lagi ya. Jadi sampai mana kita tadi? Itu kadang-kadang permintaan seperti yang diminta oleh itu bayar loh teman-teman. Protokol Indonesia tuh bayar ke protokol negara setempat. Nah protokol setempat itu bayar ke yang nyewa mobil, yang ke penyewa mobil yang punya sewa mobilnya, yang punya mobilnya
ada nggak mobilnya, kita sewa dulu ya, dicariin gitu. Itu bayar teman-teman. Mobil sekelas Mercedes Maybach S-Class saja tuh harga sewanya udah waduh mahal teman-teman. Per jamnya aja udah berapa, apalagi per hari gitu. Mahal teman-teman. Bayangkan Paus Francis aja ketika melakukan kunjungan ke berbagai negara gak pernah minta sewa mobil mahal, gak pernah minta sewa mobil mahal. Pasti mintanya mobil yang dipakai di masyarakat. Kayak waktu bentar ya teman-teman. Oke, kita terus ya teman-teman ya. Kita terus ke yang berikutnya ya. Jadi Paus Francis saja ketika berkunjung ke berbagai negara selalu meminta mobil yang dipakai di masyarakat. Contoh ketika Paus Francis berkunjung ke Indonesia beberapa waktu yang lalu ya, mobil yang dipakai itu adalah mobil Toyota Kijang Innova Zenix, dan bukan yang termahal. Bukan Toyota Kijang Innova Zenix yang termahal, yang tipe Q Modelista Hybrid. Bukan. Tapi hanya sebuah Toyota Kijang Innova Zenix tipe G, tipe terbawah. Kalau saya tidak salah waktu itu dipakai non hybrid. Itu disewa loh oleh pihak Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan atau Holy See ya, untuk kunjungan Paus Francis. Ketika Paus Francis berkunjung ke Timor Leste, itu dia juga menggunakan mobil yang biasa teman-teman, Toyota Sienta. Apa nggak kaget saya? Dan mobil Sienta yang dipakai Paus Francis itu adalah rakitan Indonesia. Sienta generasi kedua yang dirakit di Indonesia. Itu kan luar biasa teman-teman. Jadi sudah steril ya, nggak boleh parkir lagi di sini. Karena kalau dulu nih berjejer mobil. Sekarang udah hilang. Makanya dibikin tempat parkir di situ tuh. Ya, jadi kalau itu tidak dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ya, maka insya Allah anggaran negara itu bisa dihemat teman-teman. Atau paling enggak ya tirulah Presiden Amerika Serikat bawa mobil. Kalau mobil kepresidenan USA namanya The Beast ya, Cadillac One The Beast. Nah itu dibawa, kan lumayan itu. Nah jadi kalau andai Presiden Prabowo tidak melakukan hal yang aneh-aneh semacam itu, insya Allah anggaran negara bisa dihemat gitu loh. Jadi nggak perlu lagi harus tetek bengek ini dan itu. Ya Allah. Oke, mungkin itu aja dari belum buka ya. Belum buka teman-teman. Jadi kita terus dulu. Belum buka, jadi kita terus dulu. Jadi mungkin
pada intinya itu sih, kalau mau melakukan efisiensi anggaran ya lakukan itu. Perkara 3 itu harus dilakuin, karena kalau tidak malah makin boncos uang negara gitu. Itu aja pembahasan mendalam mengenai 3 hal yang berkaitan dengan bagaimana langkah jitu menghemat uang negara. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih dan sampai jumpa.